Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 dalam mata kuliah Strategi Belajar Mengajar. Hari ini kami akan menjelaskan tentang teknik-teknik untuk mendapatkan umpan balik. Tapi sebelum itu, kami ingin memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Saya Restiawati sebagai pemateri pertama dalam penjelasan kali ini. Saya Wodia Teranisraru sebagai pemateri kedua. Saya Nanda Nur Syafiko sebagai pemateri ketiga. Saya Wahyu Putunia Tata Ilhamia sebagai pemateri keempat. Nah, itu tadi perkenalan dari kelompok kami. Selanjutnya kita move ke penjelasannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Restiawati. Di sini saya sebagai pemateri pertama dalam kelompok 4 yang akan membahas beberapa teknik untuk mendapatkan umpan balik. Nah, dalam proses pendidikan di sekolah ada satu hal penting untuk mendapatkan hasil yang maksimal dalam prestasi belajar siswa dan menemukan sikap positif dalam proses belajarnya, yakni persoalan feedback atau umpan balik dalam proses pengajaran atau pembelajaran. Umpan balik ini sangat berperan penting bagi siswa maupun guru. Pertama, bagi siswa, umpan balik bisa dijadikan siswa untuk mengetahui seberapa jauh mereka memahami materi yang telah diajarkan oleh guru, dan juga bisa menjadi sarana untuk mengoreksi kemampuan diri mereka sendiri. Jadi siswa bisa menjadikan umpan balik ini sebagai sarana mereka untuk mengukur sejauh mana kemampuan pemahaman mereka terhadap materi atau pembelajaran yang telah dibahas. Begitu pula juga dengan guru. Guru bisa menjadikan umpan balik untuk mengetahui seberapa atau sejauh mana siswa memahami materi yang telah diajarkan. Dengan demikian, untuk meningkatkan kualitas pendidikan atau pengajaran, penerapan umpan balik ini sangat penting. Terlebih jika kita tinjau dari konsep belajar tuntas atau mastery learning yang menghendaki semua siswa mencapai tujuan yang telah dirumuskan secara maksimal. Tetapi perlu diketahui bahwa umpan balik ini berbeda dengan evaluasi. Umpan balik ini hanya bertujuan untuk mengukur pemahaman siswa terhadap pembahasan yang telah dibahas atau materi yang telah dibahas. Nah, umpan balik yang diberikan oleh siswa juga itu bermacam-macam, tergantung dari rangsangan yang diberikan oleh gurunya. Jadi, seumpama kalau gurunya memberikan rangsangan berupa pertanyaan selama atau sesudah pelajaran, maka otomatis respon atau umpan balik yang diberikan oleh siswa ini berupa jawaban. Nah, ini dia salah satu umpan balik yang bisa kita dapatkan dari siswa. Di sini kami akan menjelaskan beberapa teknik untuk mendapatkan umpan balik. Karena untuk mendapatkan umpan balik itu kita harus mempunyai teknik yang sesuai dan tepat untuk siswa yang merupakan makhluk individual. Di sini ada 4 teknik yang akan kami jelaskan. Teknik yang pertama itu akan dijelaskan oleh saya, dan 3 teknik yang lainnya akan dijelaskan oleh pemateri-pemateri berikutnya. Teknik yang pertama yaitu memancing persepsi anak didik. Anak didik adalah orang yang memiliki kepribadian dengan ciri-ciri yang khas, tergantung dengan perkembangan dan juga pertumbuhannya. Jadi di dalam satu kelas itu banyak anak didik yang memiliki kepribadian yang berbeda, tergantung dari ciri pertumbuhannya dan juga perkembangannya. Nah, pertumbuhan dan perkembangan ini itu dipengaruhi oleh lingkungan mereka. Untuk itu penting bagi guru mengetahui latar belakang kehidupan sosial anak didik. Agar apa? Agar guru lebih memahami jiwa anak didik. Selain itu, pengalaman apa yang dimiliki anak didik juga penting untuk memancing perhatian anak didik. Biasanya nih, anak didik tuh suka sekali membicarakan atau membahas hal-hal kesenangan mereka. Jadi kita sebagai guru bisa memanfaatkan hal ini, pengalaman anak didik ataupun hal yang disenanginya untuk diselipkan ke bahan pelajaran. Tetapi pemanfaatannya juga tidak sembarangan, harus sesuai dengan tepat dengan bahan pelajaran yang akan dibahas. Dengan begitu, anak didik akan memusatkan perhatian mereka terhadap bahan pelajaran karena merasa ada sesuatu pengalaman atau hal yang mereka senangi yang dibahas di dalam bahan pelajaran. Karena pada umumnya, anak didik itu mudah mencerna hal yang berkaitan dengan persepsi mereka. Dengan begitu, anak didik akan mudah memahami bahan pelajaran dan ada kemungkinan anak didik akan langsung memberikan umpan balik tanpa harus menunggu rangsangan dari guru berupa pertanyaan. Anak didik mungkin akan langsung bertanya tentang bahan pelajaran yang telah dijelaskan. Ini juga salah satu jenis umpan balik yang diberikan oleh anak didik. Nah, itu tadi cara untuk memancing persepsi anak didik guna mendapatkan umpan balik dari mereka. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mau ke pemateri berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wodia Teranisraru. Nah, kali ini saya akan melanjutkan materi dari teman saya.
Nah, pada kali ini materinya adalah memanfaatkan taktik alat bantu yang akseptabel. Nah, perlu teman-teman ketahui, bahan pelajaran adalah isi yang disampaikan oleh guru dalam proses belajar mengajar. Nah, bahan-bahan ini bermacam-macam sifatnya, mulai dari yang mudah, yang sedang, sampai yang sukar atau yang sulit. Nah, intelijensi adalah faktor lain yang menyebabkannya. Intelijensi itu apa? Intelijensi adalah kemampuan seorang dalam belajar untuk memecahkan berbagai masalah. Nah, untuk seorang guru yang kurang terbiasa dalam berbicara dan kurang tepat dalam memilih setiap atau kalimat yang akan disampaikan oleh anak didik, akan mengalami kesulitan dalam mengantarkan pelajaran tersebut. Dan anak murid pun mengalami kebingungan untuk atas apa yang diajarkan oleh guru tersebut. Nah, dipaksa pun sia-sia dan waktu terbuang percuma. Sehingga tidak lain adalah kegagalan guru dalam mengajar serta mengantarkan anak murid dalam mencapai tujuan. Nah, guru yang menyadari kelemahan dirinya untuk menyampaikan isi dari bahan pelajaran tersebut sebaiknya memanfaatkan alat bantu untuk memperjelas isi dari bahan. Nah, sehingga dapat diwakilkan alat bantu untuk memperjelas isi dari bahan pelajaran tersebut. Nah, alat bantu yang cocok dapat membantu masalah yang rumit dan kompleks seolah-olah menjadi sederhana. Nah, adanya alat bantu ini efektif dan membuat pemahaman anak didik lebih terjamin. Penggunaan alat bantu tidak hanya berlaku di tingkat SD atau sederajat, tetapi juga dapat dilakukan di tingkat SMP maupun SMA, serta universitas. Nah, dengan demikian ternyata bahwa alat bantu yang acceptable dapat dimanfaatkan sebagai taktik yang jitu untuk meningkatkan perhatian anak didik terhadap bahan pelajaran yang disampaikan oleh guru. Nah, umpan balik pun terjadi seiring dengan proses belajar anak didik yang berkelanjutan. Mungkin itu saja dari saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nanda Nur Syafiko. Saya akan melanjutkan materi berikutnya yang berjudul Memilih Bentuk Motivasi yang Akurat. Proses belajar mengajar adalah suatu proses yang dengan sengaja diciptakan untuk kepentingan anak didik. Agar anak didik senang dan bergairah belajar, guru berusaha menyediakan lingkungan belajar yang kondusif dengan memanfaatkan semua potensi kelas yang ada. Keinginan ini selalu ada pada setiap guru dimanapun dan kapanpun. Hanya sayangnya tidak semua keinginan guru itu terkabulkan semuanya, karena berbagai faktor penyebabnya. Masalah motivasi adalah salah satu dari sederetan faktor yang menyebabkan hal itu. Nah, dalam usaha untuk membangkitkan gairah belajar anak didik, ada 6 hal yang dapat dikerjakan oleh guru, yaitu yang pertama, membangkitkan dorongan kepada anak didik untuk belajar. Yang kedua, menjelaskan secara konkret kepada anak didik apa yang dapat dilakukan pada akhir pengajaran. 3, memberikan ganjaran terhadap prestasi yang dicapai anak didik sehingga dapat merangsang untuk mendapatkan prestasi yang lebih baik. Yang keempat, membentuk kebiasaan yang baik. Yang kelima, membantu kesulitan anak didik, dan yang terakhir menggunakan metode yang bervariasi. Nah, kemudian ada beberapa bentuk motivasi yang dapat guru gunakan guna mempertahankan minat anak didik terhadap bahan pelajaran yang diberikan. Berikut bentuk-bentuk motivasi yang dimaksudkan adalah yang pertama, memberikan angka. Angka yang dimaksud adalah sebagai simbol atau nilai dari hasil aktivitas belajar anak didik. Angka yang diberikan kepada setiap anak didik biasanya bervariasi sesuai hasil ulangan yang telah mereka peroleh dari hasil penilaian guru. Angka merupakan alat motivasi yang cukup memberikan rangsangan kepada anak didik untuk mempertahankan atau bahkan lebih meningkatkan prestasi belajar mereka. Angka ini biasanya terdapat dalam buku rapor. Nah, kemudian yang kedua yaitu hadiah. Hadiah adalah suatu yang diberikan kepada orang lain sebagai penghargaan atau kenang-kenangan cenderamata. Hadiah yang diberikan kepada orang lain bisa berupa apa saja, tergantung dari keinginan pemberi, atau bisa juga disesuaikan dengan prestasi yang dicapai oleh seseorang. Pemberian hadiah tidak bergantung dari jabatan, profesi, dan usia seseorang.
Semua orang berhak mendapatkan hadiah dari seseorang dengan motif-motif tertentu, begitu juga dengan anak didik kita. Kemudian ada pujian. Pujian adalah alat motivasi yang positif. Setiap orang senang dipuji, tidak peduli tua atau muda. Bahkan anak-anak pun senang dipuji atas sesuatu pekerjaan yang telah selesai dikerjakan dengan baik. Orang yang dipuji merasa bangga karena hasil kerjanya dapat pujian dari orang lain. Kata-kata seperti kerjamu bagus, kerjamu rapi, selamat sang juara baru, dan sebagainya adalah sejumlah kata-kata yang biasanya digunakan orang lain untuk memuji orang-orang tertentu yang dianggap berprestasi. Nah, selanjutnya ada gerakan tubuh. Gerakan tubuh dalam bentuk mimik yang cerah dengan senyum, anggukan, acungan jempol, tepuk tangan, memberi salam, menaikkan bahu, geleng-geleng kepala, naikkan tangan, dan lain-lain adalah sejumlah gerakan fisik yang dapat memberikan umpan balik yang baik terhadap anak didik. Kemudian, selanjutnya ada memberikan tugas. Tugas adalah suatu pekerjaan yang menuntut pelaksanaan untuk diselesaikan. Guru dapat memberikan tugas kepada anak didik sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari tugas belajar anak didik. Tugas dapat diberikan dalam berbagai bentuk, tidak hanya dalam bentuk tugas kelompok, tetapi dapat juga dalam bentuk tugas perorangan. Tugas ini bisa saja bervariasi sesuai dengan kreativitas pengajar. Kemudian ada memberi ulangan. Ulangan adalah salah satu strategi yang penting dalam mengajar. Dalam rentan waktu tertentu, guru tidak pernah melupakan masalah ulangan ini. Sebab dengan ulangan yang diberikan pada anak didik, guru ingin mengetahui sampai di mana dan sejauh mana hasil pengajaran yang telah dilakukannya, evaluasi proses, dan sampai sejauh mana tingkat penguasaan anak didik terhadap bahan yang telah diberikan dalam rentan waktu tertentu atau evaluasi produk. Nah, kemudian mengetahui hasil. Ingin mengetahui adalah suatu sifat yang sudah melekat di dalam diri setiap orang. Jadi, setiap orang selalu ingin mengetahui sesuatu yang belum diketahuinya. Dorongan ingin mengetahui membuat seorang berusaha dengan cara apapun agar keinginannya itu menjadi kenyataan atau terwujud. Jarak dan waktu, tenaga maupun materi tidak menjadi soal. Yang penting hal-hal yang belum diketahuinya dapat dilihat secara langsung. Nah, selanjutnya yang terakhir adalah hukuman. Hukuman adalah reinforcement yang negatif, tetapi diperlukan dalam pendidikan. Hukuman yang dimaksud di sini tidak seperti hukuman penjara atau hukuman potong tangan ya, tapi adalah hukuman yang bersifat mendidik. Hukuman yang mendidik inilah yang diperlukan dalam pendidikan. Kesalahan anak didik karena melanggar disiplin dan diberikan hukuman berupa sanksi seperti menyapu lantai, mencatat bahan pelajaran yang ketinggalan, atau apa saja yang sifatnya mendidik. Selain itu juga, hal ini dapat meningkatkan penguasaan anak didik terhadap bahan pelajaran yang telah dipelajari. Nah, demikian pembahasan mengenai bentuk-bentuk motivasi yang dapat dimanfaatkan oleh guru untuk mendapatkan umpan balik dari anak didik dalam proses belajar mengajar. Pemilihan bentuk-bentuk motivasi tersebut harus selektif untuk mendapatkan efek yang efektif dalam diri anak didik. Nah, itulah tadi apa yang dapat saya sampaikan. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wa'odi Butunia Tata Alhamia dari Pemateri 4 akan menjelaskan tentang menggunakan metode yang bervariasi. Metode adalah strategi yang tidak bisa ditinggalkan dalam proses belajar mengajar. Setiap kali mengajar, guru pasti menggunakan metode. Metode yang dipergunakan itu tidaklah sembarangan, melainkan sesuai dengan tujuan pembelajaran. Apa saja sih metode-metode yang digunakan guru dalam proses pembelajaran? Yang pertama, metode proyek, metode eksperimen, metode tugas dan resitasi, metode diskusi, metode di sosiodrama, metode demonstrasi, metode problem solving, metode karya wisata, metode tanya jawab, metode latihan, dan metode ceramah. Bagaimana cara menggunakan metode-metode yang bervariasi tersebut dalam kegiatan proses belajar mengajar? Contohnya saya ambil ke metode ceramah, metode tanya jawab, metode penugasan.
Pada suatu kondisi tertentu, anak didik merasa bosan dengan metode ceramah yang disebabkan karena mereka harus dengan setia dan tenang mendengarkan penjelasan guru tentang suatu masalah. Kegiatan pengajaran seperti itu perlu guru alihkan dengan suasana yang lain, yaitu barangkali menggunakan metode tanya jawab, diskusi, atau metode penugasan, baik kelompok ataupun individual, sehingga kebosanan itu dapat terobati dan berubah menjadi suasana kegiatan pengajaran yang jauh dari kelesuan. Setelah menggunakan metode ceramah, kemudian diselangi dengan metode tanya jawab seperlunya untuk mengetahui tingkat pemahaman anak didik terhadap apa yang baru saja dijelaskan oleh sang pendidik. Merupakan cara yang dapat dipergunakan untuk mendapatkan umpan balik dari anak didik. Tanya jawab bisa terjadi dari guru kepada anak didik ataupun dari anak didik kepada guru. Bila tanya jawab dirasa cukup, dapat diteruskan dengan pemberian penugasan kepada anak didik untuk dikerjakan oleh anak didik dan selesai sesuai dengan waktu yang ditentukan oleh guru sebelum jam pembelajaran terakhir. Kemudian, penggunaan metode yang bervariasi sebagaimana yang saya contohkan dapat menjembatani gaya-gaya belajar anak didik dalam menyerap bahan pelajaran. Itu saja yang saya jelaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian penjelasan materi kami tentang teknik-teknik untuk mendapatkan umpan balik. Kami akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.